terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai peran media pembelajaran berbasis Android untuk meningkatkan konsep belajar IPA di sekolah dasar. Pada pemaparan materi kali ini kami membuka dalam 3 sesi. Sesi pertama perkenalan diri, sesi kedua pemaparan materi, dan sesi ketiga pengambilan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Helena Beatrice Sule sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Valentina Anu sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Paulina Octaviana Lupus sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kamila Temi sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Melania Tuku sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Suda Sobuku sebagai materi kelima. Perkenalkan, nama saya Maria Yulita Lopang. Di sini saya sebagai pengambil kesimpulan. Nah, untuk sesi perkenalan dirinya sudah, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, kita kenali dulu latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam melalui proses ilmiah berdasarkan pada 3 aspek, yaitu fakta, konsep, dan prinsip. Salah satu tujuan pembelajaran IPA yaitu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat suatu keputusan. Pembelajaran IPA tidak hanya cukup pada pencapaian kemampuan, konsep atau hasil belajar IPA, tetapi mulai untuk berubah ke pola pikir baru bahwa pembelajaran dirancang untuk pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran IPA lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses sehingga menemukan fakta-fakta, mengembangkan konsep-konsep teori, dan sikap ilmiah siswa dapat dipengaruhi positif terhadap kualitas pendidikan. Bagian yang kedua, kita kenali pada abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, menguji efektivitas, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan media pembelajaran berbasis Android dalam meningkatkan pemahaman konsep belajar IPA siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah Research and Development dengan model pengembangan ID Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan artikel nasional sesuai fokus kajian pada tahun 2022 sampai 2024. Data dianalisis dengan 3 tahap, yaitu organis, sintais, dan identity. Hasil kajian ini diperoleh 25 artikel sesuai dengan fokus kajian yang menyatakan berbagai media pembelajaran berbasis Android mampu meningkatkan konsep belajar IPA di sekolah dasar. Subjek penelitian terdiri dari ahli materi, ahli media, serta siswa kelas 5 sekolah dasar. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar validasi angket respon siswa dan tes hasil belajar. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis Android terbukti efektif dan layak digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman konsep belajar IPA di sekolah dasar. Dari berbagai uji coba, konsep belajar IPA di sekolah dasar menyatakan bahwa Android sangat penting bagi siswa tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan di mana mereka berada, karena Android bertumpu pada kemampuan setiap individu untuk memecahkan masalah yang ada dan memunculkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kita lanjut pada hasil dan pembahasan.
Berdasarkan analisis terhadap 25 artikel kajian, ditemukan bahwa seluruh artikel menunjukkan pengaruh positif model pembelajaran berbasis Android terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam pembelajaran IPA. Temuan ini konsisten dengan teori pembelajaran bermakna yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam proses penemuan merupakan kunci pengembangan kompetensi berpikir tingkat tinggi. Pada artikel pertama tentang penerapan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran IPA SD Negeri 060877 Medan Perjuangan oleh Tarigan 2024, penelitian ini menerapkan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran IPA dengan materi daur hidup hewan di kelas 4 SD menggunakan model Research and Development. Hasil validasi ahli menunjukkan media berada pada kategori sangat baik sehingga media digital dinilai mampu membantu siswa memahami konsep IPA dengan lebih mudah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada artikel kedua tentang pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Flowsilar pada pembelajaran muatan IPA materi siklus air kelas 5 sekolah dasar oleh Karlina 2022 bertujuan mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi Android Flowsilar pada materi siklus air untuk siswa kelas 5 SD. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan model Hanafin dan Peck yang meliputi analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memperoleh nilai validasi ahli sebesar 90,3% dan hasil uji coba siswa sebesar 81,75%, sehingga dinyatakan sangat layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran IPA. Artikel yang ketiga, pengembangan media pembelajaran IPA berbasis Android untuk siswa SD oleh Prasetyo 2017. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis Android untuk siswa SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memperoleh tingkat kelayakan 86,85% dengan kategori sangat baik, sedangkan respon siswa mencapai 88,23%. Temuan ini menunjukkan bahwa media Android layak digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Pada artikel kelima, pengembangan media pembelajaran game, edukasi, petualangan berbasis Android pada mata pelajaran IPA, materi perubahan bentuk energi oleh Maslika 2024, mengembangkan media pembelajaran berupa game edukasi, petualangan berbasis Android untuk materi perubahan bentuk energi pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar dengan metode Research and Development menggunakan model EDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak digunakan dan efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada artikel 6 tentang penerapan media pembelajaran berbasis Android dengan SAC untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 SD, penelitian yang dilakukan oleh Rafika Dian Rahmawati DKK pada tahun 2024 bertujuan untuk menguji efektivitas media pembelajaran berbasis Android menggunakan Smart Apps Creator atau SAC dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar pada materi alat gerak manusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, serta tes preset dan potes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Android dengan SAC mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata dari 62,4 pada present menjadi 84,43 pada potes. Selain meningkatkan hasil belajar, media SAC juga mampu meningkatkan motivasi, minat, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena menyajikan materi
video, dan latihan soal secara interaktif. Pada artikel 7 tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Android menggunakan software Inspiring pada muatan IPA kelas 5 sekolah dasar oleh Dirangga DKK pada tahun 2024 dengan jurnal Tunas Pendidikan. Pada artikel 8 tentang pengembangan media argumen reality berbasis Android pada pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar oleh Safira DKK pada tahun 2023. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran augmented reality atau AR berbasis Android untuk pembelajaran IPA kelas 5 SD pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penelitian menggunakan metode research and development dengan model REDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memperoleh nilai validasi ahli sebesar 94,67% dan hasil uji coba kepada peserta didik mencapai 91,5%, sehingga termasuk kategori sangat layak digunakan. Media ini mampu membuat pembelajar lebih interaktif, meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta membantu siswa memahami konsep IPA melalui visualisasi objek 3 dimensi yang lebih nyata. Pada artikel 9, pengembangan media pembelajaran game interaktif IPA menggunakan Canva terintegrasi HOTS di sekolah dasar oleh Asri DKK pada tahun 2024 mengembangkan media pembelajaran game interaktif IPA menggunakan Canva yang terintegrasi dengan tinggi skills atau HOTS untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode research dengan model Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi 8 tahap. Pada artikel 10, pengembangan media pembelajaran Lektora Inspire untuk meningkatkan mata pelajaran IPA SD oleh Nurjimiati DKK pada tahun 2023 menjelaskan bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar memerlukan media yang interaktif agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Salah satu media yang dikembangkan oleh Lektora Inspire yang menggabungkan teks, gambar, audio, video, animasi, dan latihan soal dalam satu aplikasi. Pada artikel 11, pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif dengan model Hanafi dan PEG bermuatan IPA kelas 4 penelitian oleh Putra DKK pada tahun 2021 mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif bermuatan IPA untuk siswa kelas 4 sekolah dasar menggunakan model pengembangan Hanafi dan PEG. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya media pembelajaran yang menarik sehingga siswa mengalami kesulitan memahami materi, khususnya materi metamorfosis. Pengembangan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, serta pengembangan dan implementasi yang disertai evaluasi dan revisi pada setiap tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi, validasi ahli isi memperoleh nilai 92,8%, ahli desain pembelajaran 92,8%, ahli media 93,1%, uji coba perorangan 94,2%, dan uji kelompok kecil 89,75%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa multimedia interaktif layak digunakan sebagai media pembelajaran IPA karena mampu meningkatkan ketertarikan, motivasi, serta pemahaman siswa terhadap materi. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan multimedia interaktif yang memadukan teks, gambar, audio, video, animasi, dan latihan interaktif dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif dibandingkan penggunaan media konvensional. Oleh karena itu, multimedia interaktif berbasis model Hanafi dan PEG dapat menjadi alternatif yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran IPA di sekolah dasar, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pada artikel ke-12, peran penting menggunakan media video pembelajaran dalam materi peredaran darah manusia kelas 5 sekolah dasar
oleh Rahmadaniyati 2022 menunjukkan bahwa menggunakan media video sangat efektif dalam pembelajaran IPA, khususnya materi sistem peredaran darah manusia di kelas 5 sekolah dasar. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian menemukan bahwa media video membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret, meningkatkan motivasi, perhatian, keaktifan belajar. Selain memudahkan siswa, media video juga membantu guru menjelaskan materi secara lebih menarik dan efisien. Oleh karena itu, media video direkomendasikan sebagai pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Pada artikel ke-13, Media Change Smart sebagai media pembelajaran IPAS di sekolah dasar oleh Widianti dan DKK pada tahun 2024 mengembangkan media sains cerdas sebagai media pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Menggunakan metode Research and Development dengan model ADDIE. Pada artikel ke-14 tentang pengembangan media pembelajaran IPA melalui aplikasi Zepeto KineMaster untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi siklus air di sekolah dasar oleh Lukman. Pada tahun 2024, penelitian ini mengembangkan media video pembelajaran IPA berbasis aplikasi Zepeto dan KineMaster untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi siklus air di sekolah dasar. Pada artikel ke-15, penelitian oleh Mila Asti Widyastika, Nana Hendra Cipta, dan Asya Suroji pada tahun 2021 bertujuan mengembangkan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada materi sistem peredaran darah untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode R dan D dengan model Brock and Gall yang dimodifikasi menjadi 6 tahap, yaitu analisis masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi ahli, revisi, dan uji coba produk. Pada artikel ke-16, penelitian yang dilakukan oleh HPS Mutakin Sariasa dan NK Suarni pada tahun 2021 bertujuan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi perkembangbiakan hewan untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan model ID yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Namun penelitian hanya dilaksanakan hingga tahap perkembangan. Pada artikel ke-17, Roslina Hetratiwi dan Raga Firdaus pada tahun 2024 menyatakan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Android efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada mata pelajaran IPA. Melalui kajian literatur, penulis menemukan bahwa penggunaan media seperti simulasi 3D, augmented reality, animasi, dan eksperimen virtual mampu membantu siswa memahami konsep IPA yang abstrak, meningkatkan keaktifan belajar, serta melatih kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Pada artikel ke-18, Sri Hasni yakni Rani Pratama Murti Kusuma dan Yogi Setiawan tahun 2026 dalam artikel efektivitas media pembelajaran IPA berbasis Android dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Android efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa sekolah dasar. Pada artikel ke-19, penelitian oleh Erna Rambu Andi Uma, Yohana Mangkeborang, dan Yohana
Joy Remana pada tahun 2022 mengkaji pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada materi perkembangbiakan tumbuhan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa serta belum optimalnya pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet. Pada artikel ke-20, penelitian oleh Sigit Prasetyo 2017 bertujuan mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis Android untuk siswa SD atau MI pada materi perkembangbiakan makhluk hidup. Penelitian menggunakan media research and development melalui tahapan analisis kebutuhan, desain produk, validasi ahli, revisi dan uji coba produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memiliki kualitas sangat baik berdasarkan penelitian ahli, guru dan peer reviewer dengan presentasi kelayakan sebesar 86,85%. Pada artikel 21, penelitian oleh Setina Ayu, Renggani, Wawan Priyanto, dan Diana Enggan Handiani pada tahun 2023 bertujuan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada mata pelajaran IPA kelas 6 SD untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran. Pada artikel 22, penelitian oleh Zakir Ahmad Hakim, Dadang Iskandar, dan Hoi Huda dan Aji Dewi Rasito pada tahun 2023 mengembangkan media pembelajaran interaktif sistem tata surya pada perangkat Android untuk siswa sekolah dasar. Penelitian ini oleh rendahnya minat belajar siswa karena pembelajaran masih dominasi penggunaan buku, gambar, dan metode ceramah sehingga materi sistem tata surya sulit dipahami. Pada artikel 23, Ilham DKK pada tahun 2024 pengembangan media pembelajaran berbasis Android menggunakan software Spirling Suite sangat relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA yang menguatkan konsep abstrak. Media ini memanfaatkan teknologi digital yang praktis, portable, dan interaktif. Pada artikel ke-24, penelitian yang dilakukan oleh Safira, Sarifah, dan Skarinstadt pada tahun 2021 membahas pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web menggunakan Attich Word Storytelling pada pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Pada artikel 5, pengembangan media pembelajaran berbasis Android sangat penting dilakukan untuk menciptakan inovasi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan dari penelitian dan pengembangan media ini adalah bahwa aplikasi berbasis Android terbukti sangat valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep belajar IPA serta motivasi siswa di SD. Berikut adalah poin-poin utama dari implementasi media tersebut. Peningkatan pemahaman konsep.
visualisasi interaktif, video, dan simulasi membantu siswa memahami materi IPA yang abstrak seperti sistem tata surya, siklus air, atau anatomi menjadi lebih konkret. Tinggi efektivitas dan kepraktisan. Berdasarkan uji coba, aplikasi mudah dioperasikan atau user friendly dan sangat disukai oleh siswa sehingga meringankan beban guru dalam menyampaikan materi. Fleksibilitas akses. Media pembelajaran dapat diakses secara mandiri oleh siswa kapan saja dan di mana saja, baik secara online maupun offline. Peningkatan motivasi belajar. Adanya elemen gamifikasi seperti kuis interaktif. Secara signifikan menghilangkan kebosanan dan memicu semangat belajar siswa. Deep dive into media pembelajaran Android. Pelajari lebih lanjut mengenai keunggulan aksesibilitas digital melalui artikel, analisis dari tinjau, metodologi dan desain pengembangan untuk siswa SDMI di e-jurnal ADPGMI. Oke, untuk sesi penarikan kesimpulan sudah dilakukan, jadi berakhirlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.